kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber dari MCA. Kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin, pengalamannya, pandangannya, serta praktik kepemimpinannya yang diterapkan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Semoga dari wawancara ini dapat menambah wawasan kita dan menginspirasi kita tentang seorang pemimpin yang menghadapi tantangan dan dapat membawa perubahan positif. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Karolin Yusri, biasa dipanggil Caca. Saya dari Universitas Padang, jurusan Hubungan Internasional. Saat ini saya bersama salah satu head server dari MCA Komisi. Boleh perkenalan diri. Halo Kak, selamat malam. Saya Muhammad Sofyan, bisa Sofyan. Saya di sini sebagai head server. Baik, kalau sebenarnya pertanyaannya itu bisa kita ceritakan bagaimana perjalanannya sampai bisa Pertama saya sempat mengikuti salah satu usaha yang ada di Ternate. Nah, di situ saya mengikuti sama teman saya Bos. Teman saya kebetulan kerja di situ. Nah, saya bertanya apakah di sini ada loket. Terus teman saya bilang, iya ada. Jadi saya mendaftar sebagai waiter waktu itu. Nah, pada akhirnya saya diterima dan 3 bulan pertama itu saya mengikuti masa training. Habis dari itu tanda tangani kontrak buat 3 bulan kemudian. Sebelum bekerja di salah satu outlet MCA yang ada di sini, saya pernah bekerja di Merapi di salah satu outlet. Nah, saya bekerja di sana selama 6 bulan dan dipercaya jadi leader center buat di cabang MCA di sini kan. Terus pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Afrika memimpin dan saat ini berapa jumlah anggota yang berada di MCA? Kalau jumlah anggota di sini itu ada 21 orang. Kalau soal ada manajer tidaknya kan MCA di sini baru bukannya 30 di sini. Terus menurut Afrika, selama Afrika memimpin kurang lebih 3 bulan di MCA di sini, bagaimana cara Afrika memimpin tim yang ada di MCA ini? Afrika lebih memberi contoh aturan tegas atau langsung memberi contoh aturan turun lapangan? Itu terkait semua kan. Saya kadang juga kalau masalah adat-adatnya kan di sini toh, waises kawalan, pihak kawalan, kasih kawalan, gitu. Saya juga diberikan buat BKP, dan kalau masalah tugas saya itu pasti karena kita di sini menjalani namanya SPP itu kan standar profesional. Terus saat momen-momen tertentu, apakah Afrika membuat anggota timnya mau melakukan hubungan karena terpaksa atau karena Afrika melakukan pendekatan personal kepada timnya? Kalau masalah itu ya pasti pendekatan kayak semacam merangkul. Dan kalau waktu itu kan pernah ada salah satu momen yang dimana itu customer di sini banyak yang komplain soal makanan dan minumannya itu sama keluar. Nah itu perkara cara bikin modelnya di sini kan di sini itu cara bikin modelnya dulu dia kan istimewa. Terus karena dari itu kan pasti juga orang. Karena kan di sini kita cara gimana pesan di media, dimana itu kan kita di sini tidak langsung ambil customer dan jadinya dikasih kita akan ke media kita sesuaikan semua dari kita. Nah di sini Pak pas itu hari ada masalah karena makanan sama minumannya tidak melaksanakan itu. Saya buat keputusan buat cara bikin modelnya itu kan dirubah menjadi bikin modelnya itu lagi pakai caranya itu saya bikin kelompok dan di situ mereka buat ini buat ketika pemesanan di customer. Jadi kalau ada yang salah kan berbalas jadi kan sampai masalah sampai ke
contoh tadi yang sudah dilakukan ketika ada yang salah membayar penyelenggara bagaimana kakak mengatasi kesalahan tersebut. Apakah kakak mengkritiknya tidak langsung atau bagaimana sehingga tanpa membuat tim kakak tersinggung atau merasa ada tekanan. Kalau cara mengkritik saya kritik, tapi tidak di depan customer karena saya juga sebagai karyawan di sini pasti punya rasa malu buat tegur, pasti nggak enak juga nggak tahu kalau segala customer. Jadi saya kali ini tidak kayak bicara kalau bilang kalau ini dan ini berbeda caranya mengenai customer. Jadi kita pasti berkencang. Apakah di jawaban seperti mempunyai latar belakang pendidikan kepribadian, bagaimana Kak menyesuaikan gaya kepemimpinan untuk beberapa kepribadian tersebut? Iya, kan di sini tuh ada kuliah itu kan sebelumnya di ini kan kita tanya ini jadwal kuliahnya ada apa jam berapa. Nah, jadi di sini tuh jadwal kuliahnya anak-anak kajian pagi sekali kan. Jadi kita dari saya kasih jadwal dia malam. Nah, terus kalau masalah usia di sini ada bukti kan. Kayak ada yang baru lulus sekolah, ada yang sudah S1 sarjana di sini. Jadi itu caranya saya patokan tuh yang penting gengsi juga sama juga kalau gengsi itu aman-aman gitu. Oke Kak, terus dari perbedaan usia ini dalam kakak menghadapi begitu banyak, bagaimana Kak Fikar menyelesaikan tanggung jawabnya tanpa melibatkan bagaimana caranya kita membedakan tanggung jawab sebagai leader server dan tanggung jawab pribadinya? Saya juga sebagai kakak, jadi saya punya tugas juga tersendiri. Kalau tugas itu kan, dan kalau masalah kalau bersama kayak misalnya sendiri lah sebenarnya. Kalau tanggung jawab saya tanggung jawab di sini ya mungkin aku sebagai konsumen mungkin buat kegiatan ini. Sebenarnya nggak gini, saya nggak pikir lagi pekerjaan ke sini dan sendiri dalam keadaan kamu kan lagi nggak boleh sampai di CHI kamu nggak bisa tetap melibatkan yang kompeten ke sebelumnya atau kamu bisa secara profesional menjalankan. Kalau masalah itu kan bisa namanya manusia pasti ada bagaimana jadi lakukan tapi kita kalau dalam bisa juga ditangani. Terus menurut Kak Fikar sendiri apa kekurangan dari cara kakak memimpin sebagai justice servernya di tentang usia yang kurang dan dalam saya bisa tahu keputusan di waktu yang memang jelas dan kalau kita masih ini masih apa masih belum juga anggota server dan sebagai jadi kita enakan lah. Juara ada kreatif. Apa harapan kakak untuk kedepannya untuk kerja sendiri? Yang pertama itu buat tim semua lebih kompak, tidak ada kelas dalam pekerjaan dan kita semua yang terakhir nih Kak, terakhir banget. Apa pesan atau Kak Fikar dan tips untuk kami ini yang pasti sedang belajar tentang leadership? CV itu bukan hanya soal jabatan, tetapi hati dulu sampai. Jadi leadership itu bukan hanya soal jabatan, tapi soal bagaimana kalau bisa percaya sama kalian dan jangan takut ke lapangan dan jangan pernah takut menerima kritik atau saran dari orang lain. Baik Kak Fikar, terima kasih banyak.
ya Kak. Semoga makin banyak dan makin rame lah untuk yang sendiri. Terima kasih Kak.